Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya. Video kita kali ini belajar untuk menganalisa kerusakan pada Magicom. Kalau skema telah kita bahas kemarin, skemanya adalah yang ini. Dan video kali ini kita lebih fokus untuk membahas atau menganalisa kerusakan yang terjadi pada Magicom. Yang pertama, misalnya Magicom kita mati total atau tegangan tidak masuk ke sini. Yang perlu kita cek adalah bagian sekring dan kabel. Untuk mengujinya teman-teman tinggal lepas seperti ini. Jadi dari jalur yang masuk ini kita lepas seperti ini, lepas satu saja, kemudian kita colok ke listrik. Ini kemudian kita tes di sininya. Ini berarti kabel yang satu atau kabel yang warna biru ini masih bagus. Kemudian kita balik seperti ini, colokannya kita balik. Ini berarti kabelnya masih bagus dan sekringnya masih bagus. Tetapi bila kita balik kemudian kita tes pen seperti ini, tegangan atau tegangan listriknya tidak masuk ke sini, berarti sekringnya biasanya putus. Atau langkah kedua, kita bila teman-teman mempunyai multitester, arahkan pada skala ohm, kemudian kita tes seperti ini. Bagian yang satu ini nyambung ya, kemudian yang satu lagi mesti nyambung seperti ini. Bila tidak bergerak atau salah satu tidak bergerak, berarti ada yang rusak. Untuk menguji kabelnya saja teman-teman bisa mengetesnya pada bagian sini sebelum sekring. Tapi bila untuk mengukur sekring kita tinggal tes seperti ini. Karena ini kondisi bagus, jadi ini masih menyambung. Tetapi bila kita tes seperti ini tidak menyambung, maka sekringnya bisa dipastikan putus. Langkah kedua, bila tidak panas atau kita tidak bisa memasak nasi, kemungkinan kerusakan ada dua, yaitu satu limit switch, yang kedua adalah elemen pemanas yang ini. Atau yang kemarin yang kita lepas adalah seperti ini. Untuk cara mengujinya, setelah selesai bagian kabel tadi, caranya hampir sama. Bila teman-teman tidak memiliki multitester, lepas satu kabel, tinggalkan yang masuk ke heater atau pemanas bawah, kemudian kita colok seperti ini. Kemudian kita ukur dan pastikan yang masuk ke bagian elemen pemanas adalah yang kabel pasnya, jangan kabel yang netral. Jadi kalau kita tes pen mesti menyala seperti ini. Kemudian kita tinggal tes pen yang bagian sini. Ini harus menyala seperti ini. Bila tidak menyala berarti elemen atau heater pemanas ini rusak. Cara kedua, bila teman-teman memiliki multitester, sama caranya, kita arahkan ke bagian ohm, kemudian kita tes seperti ini. Bila masih menyambung berarti masih bagus, dan bila tidak tersambung berarti kondisi rusak. Atau kalau untuk memastikan, ini ya, jadi ada hambatan untuk bagian heaternya. Jadi ini kalau kita sambung langsung kali 10 ohm ya, ini kita ukur mesti ada selisih. Ini untuk
cara menggunakan tester untuk mengukur elemen pemanasnya. Untuk menguji limit switch-nya, caranya hampir sama dengan yang tadi. Kita sambung dulu yang kabel yang tidak ada sekringnya ini atau yang tidak menuju ke header bawah. Kemudian kita lepas dua kabel yang ke limit switch seperti ini. Untuk teman-teman pemula, diingat-ingat bahwa kabel yang ke termostat samping atau termostat body ini mendapat bagian yang paling tengah, kemudian untuk headernya bagian yang paling bawah. Kemudian kita colok dan kita pastikan bahwa yang ada tegangannya atau yang kabel pas adalah kabel yang ini. Bila tidak ada atau terbalik, kita tinggal balik colokan yang sininya. Kemudian kita tes pen seperti ini dan kita gerakkan tuasnya. Sama juga dengan yang di atas. Jadi saat kita gerakkan tuas seperti ini, dia harus hidup dan mati pada bagian tes pennya. Itu menandakan bahwa switch-nya atau limit switch-nya masih kondisi bagus. Untuk teman-teman yang memiliki multitester, bisa lebih mudah lagi. Kita tinggal arahkan ke selektor ohm, kemudian kita taruh kabel probe multitesternya pada bagian atas dan tengah. Ini posisi bisa bolak-balik untuk kabel probe-nya, dan kemudian kita gerakkan tuasnya naik dan turun, dan pastikan bahwa jarum multitester bergerak naik dan turun sesuai dengan tuas. Dari limit switch yang rusak atau mati, ini biasanya tidak bisa berpindah dari posisi memasak ke menghangatkan. Jadi kalau ini rusak, biasanya cuman satu saja yang bisa, ataupun tidak bisa dua-duanya. Jadi dia tidak bisa masak karena dari listrik tidak bisa menyambung ke heater bawah, ataupun tidak bisa menghangatkan karena bagian dari listrik tidak tersambung ke elemen samping yang ini. Bila teman-teman ragu-ragu atau ingin menguji kerusakan pada termostat ataupun elemen samping atau elemen tutup, dan teman-teman tidak sempat untuk membongkar casing atau tutup pada bagian bodi, caranya seperti ini. Kita buka saja yang ini, yang jalur yang dari elemen tutup atas. Ini kita lepas seperti ini. Setelah kabel dari tutup atas ini kita lepas, kita pastikan bahwa limit switch yang ini kondisi tertekan atau ditekan seperti ini. Kita akan colok. Kita pastikan bahwa kabel yang tidak ada sekringnya atau yang tidak menuju ke header pemanas, yang ini ya, ini yang kabel pasnya. Jadi kalau seperti ini, kita tinggal balik saja colokannya seperti ini, masuk ke sini. Bagian yang telah kita lepas tadi kita tes pen dan harus menyala. Bila tidak menyala, maka ada 3 kemungkinan: elemen tutupnya putus, elemen sampingnya putus, ataupun termostat yang di samping ini rusak. Dan pastikan saat pengujian limit switch-nya ini pada kondisi ditekan seperti ini. Atau kalau teman-teman punya multitester, tinggal kita tes saja bagian yang telah kita lepas tadi seperti ini. Kemudian kita tes di sini.
kita pilih bagian yang agak besar kali 1 kilo ya, seperti ini, dan dia harus tersambung. Efek bila 3 komponen ini, tetapi biasanya terutama yang termostat yang samping ini bila rusak, ini lampu indikatornya tetap menyala, indikator untuk penghangatnya tetap menyala, tetapi nasi akan cepat basi karena bagian nasi atau setelah nasi matang dia tidak dihangatkan lagi, ataupun setelah posisi jepret kalau kita bilang ini dia tidak berpindah atau elemen sampingnya tidak berfungsi. Caranya tinggal kita cek satu persatu. Kemudian biasanya yang rusak adalah termostatnya, atau bisa juga kita menggunakan kabel yang lain. Caranya kita lepas bagian yang tengah ini, kemudian kita sambung. Sambung yang ini tadi yang menuju ke termostat bodi samping, dan yang menuju ke bagian tutupnya. Ini kita sambung seperti ini, kita dapatkan satu-satu. Kemudian kita colok ke listrik yang kabel terpisah tadi, kita colok ke listrik. Kemudian kita bisa pegang dari dalam atau dari bawah, atau kalau sudah dibuka casingnya ini, kita tinggal pegang sampingnya ini, hangat atau tidak. Kalau hangat berarti termostatnya berfungsi, tapi bila tidak hangat, ini berarti termostatnya atau elemennya ini ada yang rusak. Ini bila termostatnya yang rusak, ini biasanya efeknya nasinya akan cepat basi. Sepertinya sekian dulu teman. Semoga sedikit waktu yang tersita ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan jangan lupa bagian ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa, karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam.